Halo, pada video pembelajaran ini kita akan membahas peran bendahara pengeluaran. Simak baik-baik ya. Sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas perlu dikelola secara efisien. Bendahara pengeluaran memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan belanja APBN. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara. Tugas-tugas bendahara pengeluaran tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Bendahara pengeluaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan terkait dengan uang persediaan. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi secara garis besar, tugas bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara. Nah, pada video pembelajaran ini, kita bahas satu persatu tugas bendahara pengeluaran. Pertama-tama, kita mulai dengan memahami tugas bendahara dalam menerima uang yang dikelolanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara pengeluaran atau BPP menerima uang yang bersumber dari uang persediaan, LS bendahara, dan penerimaan negara. Uang persediaan didefinisikan sebagai uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Nah, uang persediaan hanya diberikan untuk klasifikasi jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Sepanjang ketiga jenis belanja tersebut tidak direncanakan untuk dicairkan dengan mekanisme LS. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan kepada satu penerima paling banyak sebesar 50 juta, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Terdapat dua jenis uang persediaan, yaitu UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah. Besaran UP tunai adalah sebesar 60% dan besaran UP kartu kredit pemerintah adalah sebesar 40% dari besaran UP. Oh ya, tambahan informasi nih, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan dapat memberikan dispensasi terhadap perubahan UP melampaui besaran UP dan perubahan proporsi UP. Pada akhir tahun, UP dapat digunakan untuk pembayaran belanja pegawai seperti uang makan dan uang lembur, sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait dengan akhir tahun anggaran. Nah, gimana sih cara pengajuan UP? Pada awal tahun anggaran, berdasarkan RPD dan rencana kegiatan Satker yang telah disusun, bendahara pengeluaran mengidentifikasikan belanja yang akan dibayarkan melalui mekanisme LS maupun UP. Bendahara menyerahkan hasil identifikasi belanja yang menggunakan UP kepada PPK. Kemudian, PPK menyusun kebutuhan uang persediaan. Atas kebutuhan uang persediaan tersebut, PPK menerbitkan SPP UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai dengan pengajuan dari bendahara pengeluaran. SPP UP disampaikan kepada PPSPM. Kemudian, PPSPM melakukan pengujian dan apabila memenuhi persyaratan, maka PPSPM menerbitkan SPM UP dan selanjutnya akan disampaikan ke KPPN. Kebutuhan UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah tercantum dalam surat pernyataan UP yang diterbitkan oleh KPA. Surat pernyataan UP tersebut menjadi lampiran saat pengajuan SPM UP ke KPPN. Bendahara melakukan penggantian atau revolving atas uang persediaan jika UP tunai telah digunakan paling sedikit 50% sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. Dalam hal saldo UP tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada KPPN. Tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. TUP ini harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan. Sehubungan dengan pengajuan TUP tersebut, KPA membuat surat permohonan pengajuan TUP untuk disampaikan ke KPPN dengan dilampiri surat pernyataan tambahan uang persediaan dan rencana penggunaan dana TUP. Dalam hal permohonan pengajuan TUP disetujui, Kepala KPPN akan menerbitkan surat persetujuan TUP yang nantinya akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan SPM TUP ke KPPN. Uang yang dikelola oleh bendahara selanjutnya adalah SPM LS Bendahara. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. SPM LS yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran adalah untuk keperluan belanja pegawai non-gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas. Selanjutnya, kita bahas mengenai penerimaan negara. Terdapat 2 jenis penerimaan negara yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, yaitu PNBP dan pengembalian belanja. PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP umum yang dikelola oleh bendahara pengeluaran merupakan bagian dari PNBP selain PNBP yang dihasilkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sementara, pengembalian belanja adalah penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja atas beban APBN. Pengembalian belanja secara waktu dasar pembayaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Penyetoran PNBP dan pengembalian belanja dilakukan dengan pembuatan kode billing menggunakan Simponi. Setelah mempelajari tugas bendahara pengeluaran untuk menerima uang, pada checkpoint selanjutnya kita bahas tugas bendahara dalam menyimpan uang yang dikelolanya. Bendahara pengeluaran menyimpan uang persediaan dalam bentuk uang tunai yang disimpan dalam brankas maupun uang dalam rekening pengeluaran. Pada akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada kas bendahara pengeluaran atau BPP paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama bendahara pengeluaran atau BPP dengan persetujuan kuasa bun. Kepala KPPN selaku kuasa bun memberikan persetujuan pembukaan rekening bendahara pengeluaran atau BPP kepada KPA. Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada bank umum atau kantor pos. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, bendahara pengeluaran mempunyai peran yang penting dalam melakukan pembayaran atas beban APBN. Nah, pada checkpoint selanjutnya, kita akan bahas mengenai pembayaran tagihan. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran ada 2 cara, yaitu pembayaran melalui uang persediaan dan pembayaran melalui LS bendahara. Nah, kita bahas dulu mengenai pembayaran melalui mekanisme uang persediaan. Pembayaran melalui uang persediaan meliputi UP tunai dan UP KKP. Kita bahas mekanisme pembayaran dengan menggunakan UP tunai. Bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran melalui mekanisme UP setelah menerima SPBY yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA dengan melampirkan bukti pengeluaran berupa kwitansi atau bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP, dan nota atau bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK. Atas dasar SPBY yang diterbitkan oleh PPK, bendahara wajib menguji kebenaran SPBY, meliputi kelengkapan perintah pembayaran dan kebenaran atas hak tagih, seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan, jadwal waktu pembayaran, serta ketersediaan dananya. Bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBY apabila telah memenuhi persyaratan pengujian. Sementara,
Pembayaran dengan mekanisme UP kartu kredit pemerintah adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita bahas mengenai mekanisme LS Bendahara. SPM LS Bendahara adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan bendahara pengeluaran sebagai penerimanya. Uang yang berasal dari kas negara melalui SPM LS Bendahara wajib ditatausahakan oleh bendahara dan diserahkan kepada pihak yang berhak menerima berdasarkan daftar nominatif penerima. Bendahara melakukan pemungutan atau pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukannya. Kewajiban bendahara pemerintah terkait pemotongan atau pemungutan pajak adalah pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang, pemungutan PPh pasal 23 atas penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan jasa konstruksi, dan pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara pengeluaran setelah melakukan pemotongan atau pemungutan adalah melaksanakan penyetoran pajak. Proses penyetoran pajak dimulai dengan pembuatan kode billing secara elektronik. Selanjutnya, kode billing akan digunakan sebagai alat pembayaran PPh dan atau PPN. Setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran adalah melaporkan pajak yang telah disetor dalam bentuk SPT massa. Berikut, kami sampaikan batas waktu pelaporan SPT massa. Dalam hal bendahara tidak atau terlambat melaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka sanksi administrasi adalah dikenai denda sebesar Rp500.000 untuk SPT massa PPN dan Rp100.000 untuk SPT massa lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tugas bendahara dalam menatausahakan uang yang dikelolanya. Tugas menatausahakan mengandung pengertian bahwa seluruh kegiatan bendahara pengeluaran harus diadministrasikan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal. Penatausahaan bendahara dilaksanakan dalam bentuk pembukuan bendahara. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi Sakti Modul Bendahara Pengeluaran. Secara umum, dokumen sumber pembukuan bendahara adalah sebagai berikut. Jenis buku bendahara pengeluaran. Buku kas umum merupakan buku yang memuat seluruh transaksi kas dan non-kas yang terjadi pada bendahara pengeluaran atau BPP. Buku pembantu memuat transaksi kas sesuai dengan karakter masing-masing. Sedangkan, buku pengawas anggaran belanja memuat realisasi belanja sesuai transaksi yang ada di bendahara pengeluaran atau BPP. Pembukuan bendahara pengeluaran dilakukan atas transaksi non-kas dan transaksi kas. Transaksi non-kas adalah saat dilakukan transaksi input Paguydipa dan saat posting transaksi LS pihak ketiga, yang keduanya dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Transaksi kas bendahara pengeluaran yang menjadi sumber pembukuan bendahara pengeluaran yaitu aktivitas penerbitan SPM UP atau TUP, aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP maupun SPM LS bendahara, dan aktivitas penyaluran dana kepada bendahara pengeluaran pembantu dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu, serta aktivitas kas lainnya. Tugas bendahara yang terakhir adalah tugas untuk mempertanggungjawabkan. Tugas mempertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa bendahara pengeluaran, baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan bahwa tugas yang diberikan terlaksana dengan baik dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban atau disingkat LPJ bendahara merupakan ujung dari tugas orang bendahara pengeluaran atau BBP.
Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan pembukuan bendahara yang telah direkonsiliasi dengan UA KPA. LPJ Bendahara Pengeluaran atau BPP terdiri atas 6 bagian. Yang pertama adalah data satker. Yang kedua adalah data keadaan pembukuan. Ketiga, data hasil pemeriksaan kas atas uang yang ada di brankas dan di rekening. Keempat, data perbandingan antara saldo kas pada pembukuan dengan hasil pemeriksaan. Kelima, data hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan dengan UA KPA beserta perbandingannya. Keenam, penjelasan atas selisih perbandingan antara saldo kas pembukuan dengan hasil pemeriksaan kas dan selisih perbandingan hasil rekonsiliasi internal. LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA. Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja wajib menyampaikan LPJ Bendahara kepada KPPN selaku kuasa bun, menteri atau pimpinan lembaga, dan badan pemeriksa keuangan. Penyampaian LPJ dilampiri dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, salinan rekening koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan, daftar saldo rekening yang menyajikan data rekening pengeluaran dan rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran serta rekening yang dikelola oleh BPP, dan daftar hasil konfirmasi surat setoran penerimaan negara. Penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur, penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Kita telah menyelesaikan seluruh materi mengenai peran bendahara pengeluaran. Nah, untuk memahami pemahaman kita mengenai materi yang telah kita bahas, mari kita simak rangkuman materi sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan anggaran, dapat hubungi kami melalui Halo Perben yang dapat diakses melalui s.id/haloperben. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.